Barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pak Haji Rusli, atau biasa saya nyebutnya Ayah Rusli, orang tua kita yang kita sama-sama cintai, semoga Allah berkahi. Amin. Dinda Haji Hamid dan Ade Nanda. Bapak Ibu, memperkenalkan saya Rahmat Syukur. Kurang lebih dari 2009 lah sampai sekarang di Alia Wisata berkhidmat melayani tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Umroh ini adalah termasuk kategori daripada ibadah. Kullu ibadah, setiap ibadah itu mardotilah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, laksanakan ibadah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya nganut ke hadis haji sebetulnya. Hudu anni manasikakum. Ambillah cara berhaji juga cara umroh seperti apa yang aku lakukan. Yang ketiga, tentunya bersiap sepenuhnya, bertawakal sepenuhnya di dalam perjalanan umroh kita. Ataupun juga ada yang terkait mungkin wisata ke Turki atau ke Jordan atau ke Palestina atau ke Mesir atau kemanapun, sama pada prinsipnya itu juga adalah perjalanan ibadah. Nah, lebih-lebih umroh. Oleh karena itu umroh sudah diatur oleh Rasulullah SAW, kemudian dijabarkan oleh para ulama. Maka ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya, ini yang menyangkut kepada ilmunya. Karena ibadah tanpa dengan ilmunya oleh Allah ditolak. Ya. Mardudah itu artinya ditolak. Udah kita keluar biaya, udah nunggu 2 tahun. Kesabarannya diuji terus ya. Oleh karena itu betul-betul harus dilaksanakan sesuai caranya. Nah, kalau kita berbicara rukun, wajib, sunnah, kita akan berbeda sebagiannya dengan pengertian rukun di fikih secara umum. Misalnya rukun sholat atau rukun puasa atau wajib puasa atau wajib sholat. Nah, utamanya pengertian wajib yang berbeda itu. Kalau rukun semuanya sama, dikerjakan sah, tidak dikerjakan batal, gitu kan ya Pak? Iya. Kalau wajib secara umum dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Di dalam umroh itu, dalam umroh. Tapi di pengertian yang lain, yaitulah berdosa. Nah, itu beda antara pengertian wajib di umum sama umroh sama haji. Nah, kalau di umroh, di haji dikerjakan sah, tidak dikerjakan tetap sah, cuma harus ditambal dengan membayar dam. Nah, ini wajib dalam haji dan umroh. Kalau di sunnah sama, baik umum baik yang umroh haji, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Maka tadi sudah dijelaskan tentang agenda perjalanan. Mengapa? Karena supaya runtut sama ibadah. Karena sebagus apapun manasik bagian kita ibadah, tapi programnya tidak jelas. Ibu mau ngapain kan bingung. Contoh, mau ngapain, mau ke Rodoh kapan? Bingung. Itu kan bagian program. Nah, program sekarang harus ada tasyri, surat izin masuk Rodoh. Cuma contoh ini ya. Misalnya mau umroh di Mekah, mikotnya di Ja'ronah umpama. Tapi kalau nggak ada programnya, nggak ada waktunya, nggak ada harinya, juga bingung. Oleh karena itu program sama ibadah itu sinergi. Nah, oleh karena itu kita tidak akan menyangkut secara umum. Yang penting Bapak Ibu paham apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah, paling tidak yang 3 ini. Ya. Semua perjalanan hampir rata-rata ke Madinah dulu ya. Ada yang ke Mekah. Ada yang ke Mekah. Nah, ada yang ke Mekah, tapi sebagian kecil Bu. Secara umum tuh ke Madinah. Kita akan mengawali umroh atau ibadah itu sebetulnya di Madinah tuh hanya 1 titik aja. Artinya ketika Bapak Ibu di Mikot, di Bir Ali,
Ya. Selain itu kan ibu ibadah ke Nabawi, ke Raudhah, ziarah makam Rasul, keliling kota Madinah, sholat setiap hari di Masjid Nabawi, itu semua belum ada berkaitan dengan umroh. Adapun Pak Haji dulu 98 ke Masjid Baki yang kata pembimbing dapat pahala ibadah umroh, itu namanya sebanding. Kalau kita sholat sunnah di Baki 2 rakaat, sholat sunnah apapun, maka sebanding dengan pahala umroh. Umrohnya udah belum, baru pahalanya mendapatkan Bapak ya. Gitu. Kayak orang di Indo bisa dapat pahala haji asal sering-sering rajin melaksanakan sholat sunnah isyraq. Setelah subuh, habis waktu subuh masuk isyraq, habis isyraq masuk waktu duha gitu kan. Yang rajin melaksanakan sholat isyraq itu kan sebanding dengan pahala ibadah haji. Jadi keluarga yang belum haji, belum umroh, sering-sering sana sholat isyraq supaya dapat pahala haji gitu. Nah, rukun, Bapak Ibu, rukun gampang. Para ulama sudah menyusun ada 5. Niat, tawaf, sa'i, gunting rambut, tertib. Cuma 5. Nah, tertib ini tambahan dari para ulama gitu ya. Nabi dulu nggak menjelaskan harus gini-gini, harus ada tertib. Cuma oleh para ulama diurutkan. Karena kalau nggak diurutkan, yang sekarang repot ya Pak Haji. Tiba-tiba saya dulu, tawaf belum. Menurut hawa nafsunya sah. Menurut ilmu, tidak sah. Harusnya dari tawaf dulu gitu ya. Nah itu satu contoh. Oleh karena itu, niat itu dimaksud apa? Dalam bahasa haji dan umroh itu ihram. Mengawali umroh kita di miqat. Nah kalau jamaah datang dari Madinah, maka miqatnya itu adalah dari Bir Ali. Kalau dari Jeddah langsung ke Mekah, itu banyak versi. Ya, ada yang mengatakan ya lam-lam. Tapi kan pesawat nggak bisa turun. Sehingga muncullah fatwa MUI 80 tuh sampai terus diperbarui sampai sekarang. Boleh di King Abdul Aziz. Ulama Saudi nggak setuju, tetap harus di Yalamlam. Cuma kan kita juga susah turunnya pesawat. Oleh karena itu ini jangan jadi perdebatan. Ya walaupun kita tidak perjalanan ini Bapak ya, tapi kan buat wawasan kita, buat ilmu juga supaya dalam ilmu umroh ini paling tidak kapah lah, paling tidak mendekati sempurna gitu ya. Oleh karena itu kita sepakatlah di Bir Ali. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di Madinah dulu semua ya. Ada Mekah. Ada yang Mekah yang mana Bu? Pas atau saya menjelaskan kalau gitu. Jadi nanti ikutin pembimbingnya aja Bu. Kalau kata pembimbing kita di atas pesawat lah. Ya siap-siap setengah jam sebelum Yalamlam kita siap-siap. Nanti pas diumumkan kita Yalamlam, Ibu cepet niat labbaik Allahumma rotan. Kalau ibu-ibu gampang. Nah, yang masalah tuh bapak-bapak. Ganti baju baru ngusuk-ngusuk aja udah kelewat Yalamlam. Ya kan pesawatnya nggak berhenti. Makanya pesawatnya Saudi. Oh iya. Kalau kita bisa usul ke supirnya pesawat, namanya pilot itu, berhenti dulu lah 5 menit gitu. Kan nggak bisa juga Bu. Nggak ada remnya. Nah coba Bapak, saya sudah uji coba Pak. Saya nggak niat di atas, cuma saya uji coba. Walaupun nggak pakai ihram, saya niat labbaik Allahumma umrota, itu baru huma aja Yalamlamnya udah lewat. Saya uji coba sendiri. Labbaik Allahumma umrota, baru itu Yalamlam udah jauh. Sementara niat itu harus di Yalam. Oleh karena itu ulama-ulama kita, kalau udah kelewat gitu gimana? Ya itulah ada fatwa ulama baik Indonesia, bahkan dari Suriah, bahkan dari Mesir, bahkan dari Turki sebagian sah di King Abdul Aziz. Jadi udah turun di bandara. Turun. Jadi kalau mau pakai ihram nggak apa-apa. Misalnya turunnya di Dubai, pakai ihram lah di Dubai, tapi pelaksananya tetap di King Abdul. Khawatir di King Abdul Aziz ada apa-apa, ternyata situasinya kredit kan. Kita di umroh itu Pak, pengalaman saya sesuatu bisa saja terjadi yang tidak kita inginkan. Bukan berarti satu kepahitan, bukan kredit, macet, umpama gitu ya. Nah tapi niatnya tetap di King Abdul Aziz. Kalau bapak-bapak ingin tenang gitu ya. Baik, itu Ibu yang di program yang dari Jeddah ke Mekah. Kalau yang dari Madinah sih aman ya. Rata-rata 3 hari di Madinah, yang ketiganya baru ke Mekah. Maka pada hari ketiga biasa kita dianjurkan sesuai amanah Alia Wisata atau Ampuri atau siapalah, sama hampir travel sama ya.
Diamanahkan mandi ihramnya di hotel, potong kuku, pakai wangi-wangian, pakai kain ihramnya juga di hotel. Bagaimana yang dari Jeddah ke Mekah mandi ihramnya di mana? Bisa saja sebelum berangkat ke airport. Kok masih lama Ustadz? Lah kan repot kalau mandi di pesawat bisa nggak? Jangan mandi, hanya untuk cebok doang kata orang Sunda ya. Atau sejam mau berangkat di airport mandi ihram di Soekarno maksudnya ya. Itu supaya mendapatkan pahala sunahnya. Gak mandi sah nggak Ustadz? Sah. Mandi ihram itu sunnah Bu. Jangan diperdebatkan. Gak mandi juga sah. Nah, jadi Ustadz itu harus memberikan kepakeman. Jangan sampai menghantui dalam pemikiran jamaah harus mandi ihram. Dalam kondisi kredit tertentu gak mandi ihram juga nggak apa-apa. Yang penting kan niat ihramnya di mikot itu yang pokok. Tapi kalau bisa, apalagi di hotel setelah 3 hari kemudian ke Mekah, mandi leluasa waktunya. Maka kita anjurkan boleh sebelum subuh, setelah subuh, atau mungkin jam 10 sebelum jam 12 mandi ihram. Potong kuku biasa, potong kuku. Minyak wangi itu di badan, bukan di kain ihram. Pakai kain ihram bisa sebelum ke masjid untuk sholat zuhur, atau setelah sholat zuhur balik ke hotel, makan siang, ke kamar, pakai ihram, kemudian turun ke bawah untuk ke bis menuju Bir Ali. Itu untuk sebagian pelaksanaan ibadah umroh di hotel. Kalau yang dari Jeddah ke Mekah seperti tadi kondisinya. Kemudian sampai di Bir Ali, Bapak Ibu, sholat sunnah ihram di Bir Ali. Kalau yang di King Abdul Aziz, maka sholat sunnah ihramnya di King Abdul Aziz. Ada tempat sholat kan di King. Ya. Atau mungkin, nah harus diantisipasi juga. Ternyata ke yang baru itu, airport baru di Jeddah itu, kayak Dubai sekarang Pak. Saya pengalaman kemarin di haji. Ternyata bisa juga sholat sunnah di situ. Sholat sunnah itu kan nggak mesti di masjid. Dimanapun kita bisa, saat itu sholat aja di situ. Maka ibu-ibu baju begini sudah pakaian sholat atau pakaian ihram. Kecuali bapak-bapak, berarti harus ganti ihram dulu. Nanti diarahkan oleh petugas ada tempat untuk, yang pengalaman saya haji kemarin nih, ya sama Alia. Itu bapak ya cepat. Seandainya waktu ternyata yang turun di airport baru tuh nggak sempat sholat sunnah ihram, ingat sholat sunnah ihram itu sunnah. Sama dengan mandi ihram. Jadi nggak sholat sunnah ihram sah nggak hajinya? Sah nggak umrohnya? Sah. Nah, oleh karena itu jangan ditekan itu harus kudu dalam kondisi tertentu. Mungkin kita tidak mandi ihram, tidak sholat sunnah ihram, tapi leluasa alhamdulillah. Itu Bapak ya. Niatnya di mana yang dari Jeddah ke Mekah? Ya di bis dari King Abdul Aziz mau berangkat ke Mekah. Labbaik Allahumma umrotan. Insya Allah sudah niat itu. Nah yang di Bir Ali leluasa. Bisa sholat sunnah ihram di Bir Ali. Kemudian niat umroh labbaik Allahumma umrotan. Ini rukun Pak. Kalau kelewat maka kita harus balik lagi. Kalau sudah di tengah Mekah balik lagi gimana? Repot kan. Oleh karena itu ini perlu di samping ibu mengandalkan pembimbing, tetapi ibadah itu pada sifatnya itulah pribadi sebetulnya. Jadi yang niat itu adalah kita. Ustadz tolonglah wakilin aja niatnya. 40 jamaah diwakili saya nggak bisa itu niat. Oleh karena itu pentingnya Ayah Rusli ketemu Bapak Ibu sekarang ini sama saya sama Kul adalah untuk memantapkan ibadah itu memang harus dengan ilmunya. Dan yakinkan niat ihram itu atau niat umrah itu di mikot. Kalau yang tadi program ke Mekah dulu berarti di King Abdul Aziz. Ingat Pak, kalau nggak sempat mandi ihram, nggak sholat sunnah ihram, jangan ragu. Tetap sah umrohnya seandainya niat doang. Karena yang rukun itu adalah niatnya. Sebelum bis bergerak niat. Atau Bapak di King Abdul Aziz setelah pakai ihram, niat aja. Harus punya wudhu nggak niat? Enggak. Yang punya wudhu mas sholat sunnah ihramnya. Nah ini juga harus tegas. Jadi ketika Bapak Ibu labbaik Allahumma umrotan, tidak mesti harus punya wudhu. Yang punya wudhu apa? Sholatnya sama tawafnya. Jadi pas mau tawaf, batal wudhu. Kalau niat mah tidak disyaratkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Supaya jelas di umroh dan di haji. Di umroh dan di haji ini maksudnya. Nah kalau sudah niat umroh, baik yang di King Abdul Aziz ataupun di Madinah, maka berlaku larangan ihram. Ibu cuma 2, gampang ngapalin.
Yang dilarang setelah niat umroh untuk ibu cuma 2. Tidak boleh nutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan. Dalam madhab Imam Syafi'i, mohon maaf barangkali punggung tangan harus ketutup juga. Tapi ada juga di madhab yang lain segini. Itu silakan aja mana ibu yang yakin. Tapi jangan sampai ketika Allahu Akbar ini merosot. Kan merosot ke sini sampai gelangnya 5 kilo tuh kelihatan gitu. Itu mau pamer emas kali sama malaikat. Maka ini harus pakai mindset ya Bu ya. Tambah mindset. Kalau masalah punggung ketutup atau tidak ketutup, saya kembali ke keyakinan Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi belajar juga kitabnya, ini punggungnya ketutup kecuali telapak tangan. Maka ada sarung tangan kan yang buat umroh. Nah itu silakan aja. Tapi kalau saya pribadi kalau bisa ini ketutup aja. Biar kenapa? Ternyata setelah saya pelajari Bu di madhab Syafi'i kenapa ini harus ketutup? Mananya ketika Bismillah tawaf itu ternyata nggak merosot ininya ke sini. Jadi aurat nggak kelihatan. Jadi intinya pakai mindset itu supaya aurat kita tidak kelihatan. Ibu-ibu kan auratnya kan seluruh tubuh kecuali telapak. Coba dari auratnya wanita menurut Quran hadis ijma ulama, aurat ibu-ibu itu seluruh tubuh, seluruh badan kecuali muka dan telapak. Berarti punggung tangan harus tutup. Itu yang bagus. Tetapi sekali lagi itu dimanakan oleh para ulama 1 saat lagi sholat, 2 saat lagi umroh atau haji. Sementara saat umum boleh ini kelihatan. Gitu. Jadi jangan cemas dulu Bu, ada penafsiran dari para ulama. Jadi kalau dalam umum ini nggak apa-apa. Itu ternyata maknanya di sholat. Maka kita memahami ayat hadis harus memerlukan penjelasan dari para ulama. Contoh Bu, aqimi sholat, laksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Nabi Allah nggak menyebutkan harus ruku, harus sujud di situ, nggak ada. Maka lahirlah hadis. Kata Nabi ruku begini, sujud begini. Ternyata Nabi juga tidak total Bu, dipahami oleh penafsiran para ulama. Nah disinilah timbulnya perbedaan. Sementara perbedaan di sini kata Nabi rahmat, walaupun hadisnya lemah. Yang salah kita memahaminya. Gitu. Oleh karena itu yang nggak ketutup sampai sini doang betul. Yang ketutup punggungnya betul. Yang paling pokok jangan sampai ininya melorot, auratnya kelihatan itu. Kenapa? Kenadam, harus kambing itu Bu. Oleh karena denda. Oleh karena itu kecuali muka, telapak tangan ya Bu ya. Bapak-bapak 3 yang dilarang Pak. Gampang ngapalin, nggak boleh pakai peci karena nggak boleh menutup kepala setelah niat itu. Ya, betul ya Pak Haji ya. Kedua nggak boleh pakai pakaian berjahit, artinya kain ihramnya. Tapi kalau kacamata, batu ali, jam tangan, ikat pinggang kan ada yang dijahit, itu nggak apa-apa karena bukan ihram, bukan bagian ihram itu. Tas, paspor, shawl, ID card atau yang bersifat aksesoris boleh dipakai. Bapak-bapak, ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Harus pakai sendal lah. Tapi jangan sendal jepit Pak. Kalau dari Madinah Mekah itu lecet kaki. Jadi sendal kulit yang ya atau sendal plastik yang artinya yang tidak menutup mata kaki gitu ya. Nah itu untuk bapak. Untuk bapak ibu wangi-wangian apapun. Kalau setelah niat kan nggak boleh Bu. Bagaimana obat PPO? Cek orang Sunama. PPO Ustaz obat. Kalau untuk obat boleh. Untuk dawa karena sakit. Obat masuk angin itu boleh. Ya. Tapi lipstik, bedak, shadow kalau mau sebelum niat, karena itu ada zat-zat sebelumnya. Jadi sebelum niat pakailah, gak apa-apa karena perempuan itu kan selalu harus tampil bukan kita selfie bukan Bu, harus tampil umat Islam tuh segar, kuat, sehat, sama dengan bapak-bapak gitu ya. Itu ya Bu. Kemudian mematahkan pepohonan, dedaunan, kuku gak boleh. Kemudian membunuh binatang nggak mungkin, tapi kalau nyamuk sih mungkin aja. Tapi di Mekah tuh jarang ada nyamuk. Kemudian meminang, menikah hubungan suami istri nggak boleh. Nah ada di ayat pesan Allah 3 fala rofasa wala fusuqa wala jidala. Nggak boleh berbuat fasik, nggak boleh berbuat kotor, nggak boleh berbuat adu domba, jidal, berantem, marah. Nyesel saya ikut travel ini nih. Kalau sudah niat nggak boleh. Yang boleh itu sekarang. Sekarang boleh Pak. Maaf Bu, ini banyak
kesalahan. Saya bukan di depan ayah. Ayah lebih berpengalaman. Saya yang mungkin setengahnya atau lebih dekat dari ayah. Saya merasakan kadang sudah manasik, tapi kadang lupa. Udah di sana, udah niat marah-marah. Itu nggak boleh. Mau apapun alasannya, harus ngeluarin domba kan ujungnya itu. Kena dam. Jadi tahan, sabar gitu ya. Iya. Nah, ujian umroh itu sebetulnya bukan di biaya, bukan ikut travel, bukan masalah 2 tahun menunggu. Kembali ke kita, sabar enggak? Maka bekal yang terbaik itu kata Allah sabar di haji dan umroh. Mungkin kita nemu enak atau mungkin kita tidak nemu enak. Perjalanan itu umroh itu seperti orang musafir, perjalanan jauh pasti banyak menemukan dukanya. Iya. Jangan mentang-mentang bayar mahal kemudian tidak ketemu duka. Ada aja masalah. Kopernya hilang, kopernya nyangkut. Ketemu sih Bu. Ini satu bentuk. Oleh karena itu Bapak Ibu saya ingin ngajak Bapak Ibu tuh betul-betul ikhlas. Itu aja lah Bu. Sabar. Ya, kemudian laksanakan ibadah dengan benar. Maka ketika kata Allah nggak boleh ngomong jorok, ya baik di lisan, baik di WA atau mungkin di selfie ke Instagram nggak boleh. Sama aja. Sekarang dunia sekarang kan nggak mesti ngomong Pak. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Allah jauh sebelum sudah mengingat zaman sekarang ini zaman HP, zaman teknologi. Jadi orang ngomong nggak perlu ini Pak. Bahkan sebelum ada HP dulu cukup dengan ibu jari atau nak sini nak. Nggak usah nak sini nak gini aja. Nggak usah ngomong. Anak nyamperin. Kesel. Ibu kesel masuk orang. Itu kan tanda marah. Jadi nggak usah mulut. Ternyata di Quran sudah disebut. Nanti yang akan bicara itu adalah tangan. Tangan pun dibantu oleh HP sekarang. Jadi sekarang berbuat jidal, marah-marah, atau ngomong jorok, atau berbuat fasik, nggak mulut, di HP. Kena dam nggak? Kena tetap. Gitu. Jadi medsos sekarang. Ya, jadi orang berbuat jahat, berbuat baik, bisa lewat dunia sosial. Oleh karena itu umroh haji zaman sekarang adalah umroh di abad globalisasi kata orang, di abad teknologi kata orang pintar, atau mungkin di abad milenial yang semua bertumpunya kepada teknologi. Bapak Ibu lagi umroh, anak di rumah, bisa nonton kan di kamar, online kan aja. Ini teknologi. Dulu Ibrahim kepada Allah, kata Allah di Jabal Qubais, Ibrahim sampaikan seruanku supaya manusia semua dimanapun di dunia ini untuk melaksanakan ibadah haji. Surah Al-Hajj. Saya nggak baca ayatnya. Kata Ibrahim, nah aku sampai suaraku nggak akan nyampe. Aku yang akan menyampaikan. Nah di zaman teknologi ini sudah terbukti. Ibu 24 jam asal punya channelnya Saudi, TV, bisa nonton orang tawaf kan. Zaman Covid saya tahu. Zaman Ka'bah sudah dibuka, kita tahu, gak usah dari berita lain, lihat itu, oh udah dibuka sekarang penutup Ka'bah sehingga kita bisa mendekat ke Ka'bah, kan baru dibuka. Nah itu Bu, jadi apapun yang dilakukan dalam bentuk pelarangan ihram, baik secara langsung oleh lisan atau dalam dunia maya atau di dunia teknologi, tetap sama. Oleh karena itu para ulama memberikan pemahaman kepada kita supaya tetap sah walaupun melanggar, tapi umrohnya sah, maka harus membayar dam. Maka semua yang tadi disebutkan larangan ke ibu, ke bapak ibu dilanggar, maka tetap sah umrohnya tapi harus membayar dam. Dan pelanggaran itu, dam itu setiap pelanggaran. Jadi kalau terbuka aurat, kemudian dibiarin kambing, kan dam itu kan membeli kambing ya. Ibu terbuka ininya sengaja terus dibiarin kambing lagi. Bisa saja dalam satu waktu pelanggaran 10, berarti 10 kambing kali 500 real. Kan kantong habis itu, Pak. Oleh karena itu, ya kantong duit bank kan yang buat beli korma tadi kata ayah habis itu. Astagfirullah, tutup lagi nggak apa-apa. Makanya ketika terbuka, cepat tutup. Contoh yang paling banyak nih Bu. Paling banyak ketika sampai di Mekah, masuk kamar, ketika di meja makan malam sih biasa. Tapi ketika yuk kita kamar, kunci sudah dibagi, kemudian ke kamar masing-masing, disitulah banyak kesalahan yang tidak dilaporkan. Misalnya ibu antar ibu buka kerudung, buka aurat, antar ibu nih, kan nggak boleh itu. Antar bapak kelihatan dengkul, mentang-mentang di kamar antar bapak, atau tidur dikerumunin ke dingin, kan nggak boleh itu, kan nggak boleh nutup kepala. Atau masuk kamar mandi pakai odol, pakai sabun,
nggak boleh saat itu doang. Sabarlah, sebentar lagi juga nggak lama. Itu kan cuma dalam gerakan umroh aja. Kan setelah tahallul nggak boleh lagi, Pak. Ya. Setelah niat itu panjang, Bu. Dari Madinah jalan mobil tuh ke Mekah, ada tempat istirahat sama jaga sampai Mekah, jaga masuk kamar, pokoknya sebelum berangkat ke Masjidil Haram tuh jaga. Kemudian sebelum tawaf, sa'i, tahallul baru bebas lagi. Bapak boleh mandi tuh. Kan nggak sampai 2 hari, Pak itu. Nah, banyak kesalahan juga keluar dari kamar mandi pakai celana pendek. Itu banyak banget, Pak. Ihramnya di kasur. Seharusnya pulang dari toilet itu artinya buka aurat di toilet sendiri boleh. Gak dilarang, agama memberikan keringanan dalam titik-titik tertentu. Saat keluar ihram harus dipakai lagi. Gitu. Ada juga yang dari kamar itu nurun ke bawah nyari warung, celana pendek sama kaos. Itu satu buka ihram, domba lagi tuh. Gitu. Jadi mohon maaf ini karena saya bukan tahu tapi pengalaman. Dulu waktu saya belum umroh hanya bimbing haji doang. Ya sekitar pengetahuan haji atau pengalaman haji, tapi setelah umroh bolak-balik ternyata ini yang banyak keliru, yang banyak salah itu. Oleh itu hati-hati Bapak ya. Nah, jadi bebas itu kalau sudah tahallul itu aja. Nah, itu tentang larangan ihram dan jika melanggar harus membayar dam. Bapak Ibu kalau tawaf misalnya sudah selesai ke Mekah, sudah selesai makan malam, kemudian ke kamar, ingat berwudulah dari kamar. Dan sebetulnya saat di Hotel Mekah itu kesempatan kita untuk ya bersih-bersih lah, jaga-jaga supaya nanti pas mau tawaf nggak kencing, nggak mau apa gitu, atau belum wudu. Kan repot Bu, kalau jamaah udah siap nih, satu belum, coba nunggu itu pengalaman yang tidak mengenakan ya Pak ya. Ada lagunya kan sama irama menunggu itu. Nggak enak Bu, nggak enaknya apa? Sementara jamaah ini ingin cepat selesai. Betul gak? Ya. Sementara ke toilet juga bukan hal yang gampang. Ngantri lah. Udah gitu kesalahan kadang orangnya di mana tadi titik temu, titik kumpul itu juga banyak. Oleh karena itu kalau sudah selesai dari kamar berwudu langsung ke haram, alhamdulillah. Kalau belum sholat, bagaimana maghrib isya belum sholat? Kita bisa berjamaah sama ustadznya di Masjidil Haram. Atau Bapak Ibu sholat di kamar supaya lancar umrohnya. Udahlah maghrib isya di jamaah takhir, dilaksanakan aja di kamar. Sehingga tinggal tawaf. Sore masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, ada baca doa melihat Ka'bah dipandu pembimbing itu ya. Kemudian mulai tawaf dari arah Hajar Aswad dengan istilah Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, bahu kanan bapak-bapak kain ihramnya terbuka, bahu kiri hanya di tawaf saja, di sa'i sholat itu tertutup. Ya, kita sepakati Bapak Ibu, doa itu sunnah juga hukumnya. Doa tawaf, doa sa'i itu sunnah. Jadi supaya Bapak Ibu yang belum hafal doa atau mungkin ketinggalan buku gantung enggak bingung. Ini juga bikin problem ke teman-teman. Mikirin buku gantung ketinggalan jadi repot. Udahlah, ikhlaskan aja, suruh nunggu kamar kita buku gantung. Kan udah bayar Ustaz mahal ya, salah sendiri nggak dibawa tuh cete. Nah, kadang saya bilang gini, umroh itu, haji itu yang paling pokok yang keluar dari lisan tuh niat, betul wajib. Itu doang satu, Pak. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajan. Selain itu fisik, Pak. Maka Allah itu tidak pernah menitik beratkan harus hafal doa. Bahkan kata para ulama, tidak pernah para ulama menganjurkan orang haji atau orang umroh harus bisa baca Quran. Gak ada juga. Jadi orang yang belum bisa baca sah nggak? Sah. Allah sendiri yang memerintahkan. Bukan Rasulullah. Jadi nggak usah ragu yang belum bisa baca Quran. Ibu ajak saudara, tetangga. Ayo umroh walaupun belum bisa baca Quran. Nggak ada syaratnya itu. Syaratnya apa Ustaz? Duit sama fisik, titik aja. Itu haji umroh. Karena haji umroh itu berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau zakat jelas harta kan. Haji jelas harta, sama apa? Sama fisik. Maka niat itu betul kata ibu tadi, cuma lisan doang yang harus terucap. Selebihnya fisik. Fisik Pak. Tawaf itu muter itu kan berkeliling itu fisik. Sa'i juga fisik. Di wukuf walaupun duduk, di haji fisik. Di mabit, di Musdalifah walaupun duduk fisik. Apalagi jumroh fisik. Nah umroh bagiannya setengahnya dari haji
fisik. Oleh karena itu tidak ada yang mewajibkan harus hafal doa. Semua yang mengatakan menganjurkan. Lebih baik kalau bisa baca doanya. Maka Departemen Agama bikinlah buku. Panjang-panjang tuh doanya. Ya, jangankan ibu saya aja masih dibaca sampai sekarang. Iya, oleh karena itu ketika itu Bu zikir apapun sah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La haula wala quwata illa yamani hajar aswad cukup robana atina. Jadi kita mengikuti contoh ulama, contoh para sahabat dan contoh Nabi. Nabi itu dari Yamani ke Hajar Aswad robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Ada gak hadis yang menjelaskan dari Hajar Aswad Nabi baca apa sampai Yamani? Gak ada, Pak. Artinya Nabi itu memberikan keringanan pada kita. Membaca salawat boleh, istighfar boleh. Gak baca juga diem, baik. Diem, Bu. Yang penting mata ke Ka'bah. Sah kok. Sama dengan yang baca doa, sama sahnya. Cuma itu plus doa, kali ada doa. Oleh karena itu kalau ada pembimbing, tolong Ustaz dah bacain buku gantung. Biasanya nyimak aja atau saya ngikut. Ngebet kentut juga sah juga. Sah? Toh amin juga sah, Bu. Ngebet kentut sah juga kan? Ngebet kentut sah juga kan? Ngebet kentut, nahan kentut, Pak. Sah. Ya tinggal 2 putaran lagi, kalau batal kan repot juga. Tahan aja. Dan itu kerjaan saya. Kerjaan saya itu, Bu, nahan. Kenapa? Karena kalau saya batal pembimbingnya, gimana jamaahnya? Suruh nunggu, nggak bisa, tabrak terus. Oleh itu nahan kentut dalam fikih secara umum makruh. Tapi ketika tawaf, ketika haji, itu malah menjadi kebaikan kepada kita dan teman kita dan grup kita. Maslahatnya kan banyak di situ. Ya tapi kalau udah terlanjur keluar gimana Ustaz? Ya udah, wudu. Nah wudu, Bu, zaman sekarang ibu nggak usah ke tempat wudu. Sebenarnya ibu siapa yang dipencet-pencet yang kalau musim haji alia dikasih, Bu. Kayak hand. Itu. Yang kecil kan ada, Bu. Cukup. Ceret, misalnya dari kiri ceret ke sini. Sekali aja. Kalau ibu pakai baju, gak usah dibuka, ininya aja diusap. Iya. Kerudungnya gak usah dibuka, ini aja, Bu. Gimana kaki? Atas kaos kakinya diusap, selesai. Jadi gak usah terlalu sampai basah, gak usah. Itu kan ada toharoh di dalam darurat, termasuk itu. Boleh gak? Boleh. Kalau ibu buka gini, orat kan. Lagi ihram kena domba lagi. Saya orang yang paling tega, harus dam terus, Bu. Kadang mungkin orang baru umroh. Saya ambil pendapat ulama yang Allah memaafkan kepada orang yang baru. Pakai dalil itu. Kadang-kadang kalau dam-dam terus 10 kambing gimana itu? Repot kan, Bu? Tidak mesti. Nah, kalau saya pembimbingnya, ibu baru umroh ya, iya. Allah memaafkan, udah nggak usah bayar dam. Bagi orang yang baru-baru. Itu. Tapi umroh kedua, nanti kan ada umroh kedua. Nggak bisa dimaafkan lagi. Kalau saya, model saya pembimbingnya gitu. Kalau yang lain mau tegas, Bu, domba sampai 10 loh dombanya. Saya enggak, insya Allah saya enggak begitu. Saya kadang mengambil pendapat, kan di fikih itu banyak pendapat, Bu. Dan saya ngaji, saya punya pesantren. Saya tanggung jawab. Ibu enggak usah dam, karena ibu baru umroh. Walaupun sudah manasik, Allah memaafkan. Selesai. Itu saya. Walaupun kan yang bukan tanggung jawab ibu, saya yang tanggung jawab. Bukan Alia, saya. Walaupun Alia travelnya umpama atau ampuri, saya yang tanggung jawab saat itu, Bu. Maka Pak Direktur juga pernah ngurusin ini. Ini bagian Ustadz, ke neraka Ustadz, ke surga Ustadz gitu kan. Paham ya, Bu? Ya, siap. Itu ya, tawaf. Nah, kalau sudah disepakati bahwa doa itu bukan wajib, bukan rukun, ibu tenang. Bawa buku, tenang. Nggak bawa buku, tenang. Ya, Bapak? Yang penting suci selama tawaf. Bahu kanan terbuka walaupun sunat. Selama tawaf selalu di bahu kiri di seberang Ka'bah. Jangan bahu kanan, kiri ya. Kemudian doa enggak wajib. Yang penting Yamani Hajar Aswad Robbana Atina. Selesai tawaf ke belakang makom Ibrahim. Saya ingin menyepakati Bapak Ibu, belakang makom Ibrahim karena ada jamaah yang kekeh harus di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu yang belenong kuning itu. Itu pengertian fikihnya di mana? Atau ustadznya kali yang salah itu. Pengertian belakang makom Ibrahim di luar Masjidil Haram pun belakang makom. Ketika penuh sesak sah enggak? Di halaman masjid sah. Sholat sunnah sesudah tawaf. Contoh konkret, dulu Masjidil Haram zaman Nabi berapa lantai? Kan enggak ada lantai. Bahkan besarnya Masjidil Haram itu antara Ka'bah sama sampai tangga itu kan, Pak.
Bukan yang sekarang. Berarti dulu areal Masjid Haram tuh dikit. Jadi sekarang ada lantai 2, 3, 4. Sah nggak di atas? Ya sah. Sholat sunnah di atas? Ya sah. Nggak wajib Nggak mesti. Itu yang Pak, yang saya selalu ramai sama pembimbing gitu. Pembimbing yang baru-baru, kalau yang udah lama masih paham. Jadi yang penting di belakang makam Ibrahim. Kalau kosong, alhamdulillah kita bisa di situ. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, ingat belakang makam Ibrahim itu dimanapun. Gitu ya Pak ya. Baik 1, 2, 3. Kalau kondisi qawadid. Nah, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Niat saya sholat sunat 2 rakaat karena Allah, niatnya cukup. Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas, cukup. Terus doa kan anjuran Nabi. Doanya ada di buku gantung, panjang. Tapi ribet, udah kita aja doa Pak, bahasa kita. Oh, boleh ya? Boleh Pak. Hajat kita. Nah, nanti Ustadz yang nandu yang di buku gantung mah bagian Ustadz lah. Terus yang kalau Bapak bisa ya monggo. Tapi Bapak juga sempatkan doa secara pribadi maksudnya. Kalau saya cukup 5 detik Pak doa di situ tuh. Ya Allah kabulkan doa kami, keluarga kami, teman yang menitipkan doa kepada kami, selesai. 5 detik saya tuh. Ya nggak pernah lama, dan itu saya gunakan karena dalam kondisi tertentu kita nggak bisa doa lama. Terutama di Madinah. Coba Ibu di Raudhoh. Sholat aja kadang diangkut. Udah ketahuan nih sholatnya berkali-kali, dia lagi diangkut sama polisi dikeluarin. Tapi kan nggak tahu mah aman. Jadi pas posisi duduk angkut. Tapi kalau udah ketahuan Pak, kalau nggak ketahuan aman, 12 rakaat juga. Tapi polisi kadang tahu ini orang nih diangkut dia. Kenapa? Dia sudah zalim terhadap orang yang mau antri ke. Guru saya luar biasa karena guru saya ini berakhlak Bu. Kalau kita di Raudhoh sudah sholat sunnah 1 saja, misalnya sholat hajat atau tahiyatul masjid, cukup. Kemudian doa kayak model saya tadi. Maka yang ketiga, berikan tempat kita kepada orang yang ngantri. Jangan-jangan itu yang menyebabkan doa kita dikabul. Nah, banyak orang yang serakah situ Pak. Pada intinya secukupnya aja ya, Pak ya. Iya, banyak orang yang serakah Bu. Dan itu tidak merasa dia sudah zalim terhadap mereka yang antri. Itu akhlak Pak. Maka ibadah itu harus diiringi juga dengan akhlak. Iya sih yang bayar kita mahal-mahal umroh nih. Iya. Pesawat saya bayar tiketnya walaupun misalnya Alia yang beliin, tapi kan uang kita. Hak saya dong ibadah, nggak begitu di ibadah kepada Allah, nggak begitu Pak. Ada akhlak. Nah itu amalkan kalau ingin umroh kita mabrur. Nah di belakang makam Ibrahim sholat sunnah juga sama. Udah jangan mempuaskan diri, kasih kesempatan orang yang mungkin nyari-nyari tempat karena penuh. Ayo Pak di sini Pak, jangan-jangan itu yang menyebabkan umroh kita mabrur. Itu akhlak namanya. Akhlak. Dan banyak cerita di riwayat di Nabi, di para sahabat, ternyata ibadahnya itu bukan karena tahajudnya. Tahajud sih tetap laksanain gitu, maksudnya bukan karena hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik. Ternyata dia nolong sama orang yang kelaparan. Itu yang menyebabkan mabrurnya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu minum jam-jam. Minum jam-jam, nanti lihat kondisi di mana ngambil. Sekarang kan di tong-tong gitu ya, ketong. Ada yang di pancuran. Dan minum jam-jam Bapak Ibu ada doanya, lihat buku gantung. Kenapa? Supaya dapat ibadah. Minum jam-jam itu adalah ibadah karena dicontohkan Nabi. Maka setelah mengambil jam-jam berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an min kulli dain. Itu ya ada di buku gantung. Ustaz enggak apa saya Arabnya, Bapak bahasa Indonesia aja. Ya Allah tambahkan ilmu, rezeki luaskan, sembuhkan dari penyakit. Kan 3 di doa jam-jam. Doa jam-jam itu dicontohkan Nabi 3. Minta ilmu, minta rezeki, minta kesembuhan penyakit. Udah itu aja. Ya Allah tambahkan ilmu. Kalau ingin luas Pak, ilmu kepada kami, keluarga kami, teman-teman kami. Gitu Pak. Rezeki luaskan ya Allah untuk kami, keluarga dan teman-teman atau saudara-saudara kami mungkinnya. Kemudian sembuhkan penyakit aku ya Allah, keluargaku dan teman-temanku. Jadi semua didoakan. Gitu. Ada gak dalilnya Ustaz? Ada. Mau jam-jam 5 syuribalahu, kata Imam Nawawi memberikan penjelasan dari hadis Nabi, mau air jam-jam itu obat. Maka kata Imam Nawawi, sebelum minum doa dulu. Nah doa yang kata tadi, bahkan ada orang yang punya penyakit khusus atau ada yang meminta doa khusus, sebut Bu. Ya Allah anak saya belum kerja, mudah-mudahan dapat kerja. Sebut aja Bu, sebelum minum jam-jam. Itu penjabaran dari Imam Nawawi. Dari Nabi sih nggak begitu, cuma dipahami oleh Imam Nawawi. Saya sih nggak mau berfatwa ini. Saya hanya menyebutkan ini kawalnya Imam kan ulama besar
dikutip oleh sedunia Pak sampai sekarang. Jadi boleh. Nah, boleh Bu. Ibu sakit. Atau ya Allah, anak saya ini belum nikah. Boleh Pak. Ya Allah, suami saya lagi nganggur. Boleh. Tapi jangan kenceng-kenceng, ntar orang lihat doanya antik banget sampai segitunya gitu. Jangan Pak. Kalau orang Arab sih nggak ngerti. Mau ngomong apa juga nggak ngerti. Jadi itu untuk kita ya. Minum 3 kali napas. Awalnya, yang pertama 3 kali napasnya 3 kali teguk. Ini contoh Bu. Beneran saya haus. 1. Ini 1 napas. 2. Harusnya centang gelas sampai 3. Itu joinkan lok sampai bunyi itu. Waduh. Orang aja pada liatin. Itu nggak sunnah minum gitu. Nggak boleh Bu. Kata orang bahkan sambil duduk menghadap kiblat. Ya kalau tempatnya leluasa sambil duduk itu bagus. Tapi kalau nggak berdiri nggak apa-apa. Di umroh mah banyak dimaafkan kan kondisi. Jangan ngotot harus sambil duduk. Duduk di mana? Orang di sana penuh, di sini penuh. Saya pernah dimarahin di pesta. Kan kursinya udah habis sama yang undangan. Nah saya nggak kebayang kursi. Ya makan saya sambil berdiri. Saat itu ya boleh lah. Kan makan etikanya harus duduk. Ya kalau dapat kursi. Kalau enggak, mana saya posisi lapar belum makan dari rumah. Mana udah baca doa di depan lagi. Coba Ibu. Jadi ibadah itu coba pakai akhlak. Dalam kondisi tertentu yang dilarang itu bisa boleh. Orang makan ular aja di hutan boleh tentara. Saat itu nggak ada makanan. Itu contoh kan banyak. Jadi dalam memahami agama jangan dikrusialkan sehingga menjadi perdebatan dan permusuhan. Gara-gara ustadz yang begitu kita jadi berantem. Ya ustadznya yang salah itu mah itu. Kalau Pak Ustadz modal saya emang enggak. Wah, kondisi itu. Ya Pak ya. Kalau bisa duduk boleh. Kalau enggak diri kan jangan berdebatan gitu aja. Selesai sa'i. Menuju Bukit Sopa baca Inna Sopa wal Marwata dan seterusnya. Menuju Bukit Sopa. Di Bukit Sopa berdiri Allahu Akbar ada di buku panduan, dipandu sama Ustaz. Kemudian mulailah jalan dari Sopa ke Marwa, 1, Marwa ke Sopa, 2, Sopa Marwa 3, Marwa Sopa 4, Sopa Marwa 5, Marwa Sopa 6, Sopa Marwa 7. Gitu hitungannya Pak. Bukan 7, Sopa Marwa, Marwa Sopa 1, nanti 14 kali sayanya, capek itu. Itu ya. 7 itu Bu, doanya gak rukun gak wajib. Kalau mau baca buku gantung silakan. Baca buku gantung karena sa'i itu adalah setelah tawaf yang berat itu sa'i. Jujur aja walaupun kita nggak diroda atau bapak nggak diroda sama. Tapi kalau udah sa'i mah aman, apalagi diiringi dengan doa sehingga nggak terasa selesainya. Di antara 2 lampu hijau bapak-bapak lari-lari. Pak ya, antara Sopa Maura ada lampu hijau tuh lari kecil, Ibu tidak. Selesai doa selesai sa'i dibacain Ustadz atau bapak ibu silakan baca buku gantung, kemudian gunting rambut. Bapak-bapak kanan, tengah, kiri. 3 helai aja Pak. Ibu-ibu jangan buka kerudung. Buka aja sedikit kerudungnya, ambil 3 helai rambut. Kecil aja, ceret, selesai. Maka selesailah umroh kita. Nah, untuk ada praktek ihram. Kemudian untuk Madinah, tambahan Bapak. Kita akan ke Raudhah, akan ke Makam Rasul, akan ziarah kota Madinah. Ingat di Raudhah itu sebetulnya anjurannya bukan sholat. Tapi boleh sholat. Di Raudhah itu kan hadisnya membaina baiti wa miri Raudhah min dirayil jannah, antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman surga. Enggak ada di situ anjuran sholat Pak di hadisnya itu. Itu taman surga. Nabi itu hanya menduduk itu adalah taman sehingga dipahami oleh para ulama mau sholat kalau ada kesempatan boleh, mau doa kalau ada kesempatan boleh. Maka sekarang diwarnailah orang sholat dan doa. Dari nabinya nggak jelas sebetulnya Pak. Boleh nggak? Ya boleh karena itu sudah diamalkan. Jadi sholat dan doa. Sholatnya apa? Sholat tahiyatul masjid mungkin, sholat hajat mungkin karena tergantung waktu. Atau sholat mutlak. Atau doa saja juga cukup. Doanya tadi. Kemudian jarak ke makam Rasulullah. Caranya gimana Bapak Ibu? Karena nggak mungkin lama kita salam juga. Diusir-usir Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari kami, keluarga kami, teman-teman yang menitipkan salam kepadamu. Selesai. Sambil jalan itu pun kan berhenti nggak boleh sama polisi. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari kami, dari keluarga kami dan teman-teman yang menitipkan salam kepadamu. Selesai. Kan suka nitip salamnya kepada Rasul. Itu kan amanah harus disampaikan. Caranya begitu. Di Raudhah juga ada yang nitip doa, ya Allah kabulkan doa kami, keluarga kami, teman-teman yang menitipkan doa kepada kami. Selesai. Tutup doa di Raudhah. Nanti di Multajam juga sama, ya Allah kabulkan doa kami, keluarga kami, teman kami yang menitipkan doa kepada kami di depan pintu Ka'bah. Selesai.
Berarti yang menitipkan sudah amanah kita laksanakan. Nah yang pribadi mah monggo aja Bapak Ibu itu yang kalau ada amanah ya Pak ya. Kalau keliling kota Madinah kan biasalah Baki, Medan Uhud, Kebun Kurma, Masjid Kiblaten ya, Masjid Kuba. Nah di Masjid Kuba inilah yang ada nilai ibadah sama di Medan Uhud. Di Kurma nilai ibadahnya ada nggak? Belanja. Nggak ada sholat sunnah di kebun kurma, Pak. Nggak ada anjuran doa di kebun kurma. Tapi secara umum doa dimanapun boleh. Tapi kebun kurma bisa menjadi ladang pahala kita. Ibu beli kurma, beli apa? Buat ngasih ibadah itu. Tapi yang ke Turki hati-hati. Syukur-syukur ke Turki dulu, baru ke Mekah. Nih kalau ke Mekah dulu, umroh dulu, baru ke Turki. Waduh Pak, pusing. Pusing itunya, kopernya. Masalah. Kalau saya lihat Istanbul dulu aman. Aman Pak. Ya itu ya. Belum berat ya. Belum berat. Kemudian di Mekah biasa kan perbanyaklah ibadah di Masjidil Haram. Ingat Masjidil Haram setiap hari 120 rahmat, Bu. 20 rahmat untuk yang melihat Ka'bah, 60 rahmat untuk orang tawaf, baik tawaf wajib, tawaf sunnah. Kemudian 40 rahmat untuk yang sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, untuk itikaf, tahajud, mungkin baca Quran, mungkin ibadah-ibadah yang lain. Jadi setiap hari 120 rahmat. Luar biasa ya Masjidil Haram. Luar biasa Pak. Kemudian kalau city tour biasalah itu Jabal Sur, tempat Nabi bersemi saat hijrah ya, Arafah, Musdalifah, kemudian Jabal Quran atau gunung yang diturunkan Al-Quran, itu biasa. Nah itu untuk program city tournya. Nah selanjutnya ada yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu setiap subuh Jumat baik Mekah Madinah, imam suka baca ayat sajadah Pak Haji. Ya, saya nggak usah contohkan ayat sajadah. Artinya langsung ruku tuh, langsung sujud. Ikut saja. Kalau udah tahu kan enak. Kalau yang nggak tahu kan kasihan Pak. Kok beda ya Nabawi sama Haram, kenapa nggak ada sujudnya? Nggak ada rukunya kata sholatnya. Padahal itu sujud tilawah itu. Apa nggak ngaji dari Indonya gitu. Nah kita ingatkan. Apa yang dibaca? Doa seperti sujud aja. Gitu ya. Kemudian sholat jenazah. Setiap waktu ada sholat jenazah. Yang problem bagi jamaah, kalau Bapak Ibu Haji sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum saya ingatkan. Niatnya yang suka problem tuh. Niatnya gimana Ustadz? Niatnya saya selalu memberikan cara yang terbaik, termudah. Niat saya sholat jenazah yang disolatkan oleh imam karena Allah titik. Kita kan nggak tahu siapa yang disolatkan. Satu apa dua nggak tahu. Udah gitu aja niat saya sholat jenazah yang disolatkan oleh imam baru karena Allah. Selesai. Kemudian Fatihah, takbir, sholawat, takbir. Nah, yang ketiga cukup doanya ini aja Pak. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Sudah. Kalau imam sono panjang-panjang kita tungguin aja. Kemudian takbir keempat nggak ada doa di sana karena madhabnya Hanafi. Kalau di Indonesia kebanyakan ada doa lagi karena Syafi'i. Nah, boleh nggak baca doa? Ya boleh aja. Tapi yang 1, 2, 3 tadi mesti. Itu ya, itu untuk sholat jenazah. Pahalanya segede gunung Uhud. Orang yang selalu ikut sholat jenazah. Gak usah hitung-hitung gunung Uhudnya lah Pak. Kita ngikutin sholat jenazahnya. Harapan kita mudah-mudahan kita mati nanti ada yang nyolatin gitu ya. Nah insya Allah barokahnya itu. Nah selesai untuk secara manasik umroh plus yang lain-lainnya. Kalau pakai ihram, gaya saya gaya santri Pak. Saya diajarin Pak Joko sampai sekarang saya belum melaksanakan yang model Alia. Punten. Saya mah pakai yang ala santri aja. Haji Hamid biasa nggak mau, cukup saya aja. Ya. dua hal lain. Nah, itu Pak. Ini agak kayak sarung lah. Yang kayak gaya santri saya. Yang penting ini ketutup rapi. Ini siniin. Ini balikin. Ya, yang penting ini jangan belah supaya kapal selamnya nggak kelihatan. Nggak belah Pak, tuh aman. Nggak bahaya kalau kapal selam kelihatan itu dam, kaum kambing itu. Kalau terus dibuka gini aja, ini agak pendek dikit tapi masuk sini. Nah, ini sisain. Kalau yang bawa istrinya kan buat megang istrinya ntar. Sendiri juga kalau itu bisa Pak, tinggal diikat. Tadi bawahnya kalau kurang pendek atau tinggi tinggal ngerapin ikat pinggang. Selesai. Kalau atasnya kan tinggal gini aja. Udah. Coba. Kalau lagi tawaf, ini turunin yang kanan. Nah gini doang, tawaf doang. Ya, gampang ya. Mau nyoba, Pak Haji?
Pak Indra mau nyoba Pak Indra. Pak Indra. Ayo coba Pak Indra. Ini model santri ya. Kalau model Haji Hamid tuh punten. Ini lebih kuat, Pak. Kalau saya nganjurin model ini sebetulnya. Bukan takut copot ntar Pak Indra. Iya. Jadi ada Ada dua dua versi ya. ya. Ya itu gaya saya, Bu, makanya. Simple. Ini yang lebih kuat ini nggak perlu pakai ikat pinggang. Nggak usah pakai ikat pinggang ini mah. Gini. Dan Kayak masukin pakai aja. ikan sarung ya. Ya. Dua-duanya mudah sebetulnya, tapi ini lebih kuat dan ini tidak perlu pakai ikat pinggang. Nggak perlu pakai ikat pinggang, cukup asal nariknya kuat. Jaminlah. Nah, di sini nanti semakin ditarik semakin kencang. Nah, ini aman ini. Ya, lebih aman itu. Maksudnya bebas tapi nggak apa. Ulang Pak, gerakan buat